Nah ini kotor semua nih. Tuh. Nah ini buat yang teman-teman kalau misalkan idle-nya itu terlalu tinggi, padahal udah di sininya udah diputar sampai mentok, tapi idle tetap tinggi. Nah ini ada di sini nih. Nanti kita bongkar ya. Oke, balik lagi. Nah, kebetulan ini kan udah mau deket lebaran ya, jadi udah ada yang libur gitu, libur panjang. Nah ini karena kebetulan libur panjang, jadi saya sekalian mau tune up mobil ini sendiri. Cuma saya pernah bikin kan video mobil ini waktu itu udah lama sih, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Kalau tune up mobil ini tuh harus gimana gitu. Nah ini sekarang saya tambahin tune up plus bongkar throttle body. Nah ini juga sekalian bisa buat temen-temen yang kalau mobilnya itu udah disetel-setel kan, jadi kan ada setelan di throttle body ya yang oke obeng minus itu. Nah itu kalau udah disetel-setel terus ternyata RPM itu di atas 1000 gitu, nggak mau turun. Nah ini ada yang harus disetel di throttle body. Nanti kita bongkar, jadi bisa buat belajar bareng-bareng lah gitu. Jadi rencananya saya mau curap mobil ini biar enak nanti buat dibawa jalan-jalan pas lebaran. Sama setelah curap mobil ini sebetulnya mau udah janji ke bengkel kaki-kaki, jadi nanti sekalian buat bonus di video ini ya. Jadi ya udah, sekarang saya mau ganti baju dulu karena mau ngerjain ini kan pasti keringetan. Terus kita bongkar, kalian tune up mobil ini. Yuk. Oke, untuk bongkar throttle body itu, jadi yang pertama kita harus ngebongkar ini dulu ya, belalai filter udara dulu. Terus nanti di throttle body itu ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Terus jangan lupa buat nyopotin si 2 soket map sama TPS sensor. Sekarang kita kerjain yang berat dulu, throttle body, kita bongkar dia dulu. Sekarang kita buka dulu selang hawanya. Di sini ada itu ya, ada kabel untuk map sensor sama TPS sensor. Jangan lupa dicopot dulu. Oke, kabel gas sudah kelepas. Nah kan keluar radiator, radiator sedikit sih, nggak banyak. Lagi di sini. Oke. Nah, jadi setelah belalai intake kita bongkar, habis itu ada 2 selang untuk idle control sudah kita copot. Terus habis itu ada 2 ini kabel gas sama kabel matic ya, untuk yang matic udah kita copot juga. Sekarang kita tinggal ngelepas baut 12 4 biji nih. Ternyata baut 12, tadi kirain baut 14, ternyata baut 12. Baut 12 4 biji. Coba kita tes dulu 12 bener nggak? Iya bener 12. Udah, sekarang kita langsung copot. Bautnya udah kita copot semua, harusnya sih udah nggak ada halangan lagi ya. Tinggal ngelepas aja nih. Oh, ada ini kabel, bentukan kabel doang sih. Oke. Kotor ya. Ini seperti yang udah teman-teman lihat ya, udah saya copot. Ini banyak jalur-jalur. Nah ini kotor semua nih. Ini juga tuh kotor banget ya. Nah ini ntar jalur-jalur ini kita bersihin semua, sama nanti kita bongkar ini. Nah ini buat yang teman-teman kalau misalkan idle-nya itu terlalu tinggi, padahal udah di sininya udah diputar sampai mentok tapi idle terlalu tinggi. Nah ini ada di sini. Nanti kita bongkar ya. Nah oke, ini dia. Ada baut 2 di sini ya. Sekarang kita bongkar. Ini udah saya copot sih tadi. Nah, ini kelihatan ya kayak ada plastik di sini.
Nah, plastik ini harusnya dia kencang, harusnya muter mentok sampai kanan. Kalau misalkan ada teman-teman yang kendor si plastik ini, nah itu bikin idle-nya tuh jadi terlalu tinggi. Jadi plastik ini itu harus kencang, tapi nggak usah sampai kencang banget, nggak usah sampai dikencengin terus di palu apa gitu, nggak usah sampai kenceng, cukup aja lah gitu. Nah, ini harusnya dia main daleman sih. Jadi sebetulnya dikencengin aja cukup, cuma karena saya penasaran isinya apa sih dalemannya, jadi pengen saya buka deh. Nah gini caranya teman-teman. Apa sih isinya? Jadi kayak ada per gitu. Sebetulnya nggak tahu sih sistemnya gimana, cuma kotor banget dalamnya. Udahlah sekalian kita bersihin aja. Sebetulnya terlalu mewah sih ya pakai DCS gini, harusnya pakai apa namanya karburator cleaner aja udah cukup, atau enggak bensin. Cuma saya nggak punya, adanya cuma ini aja pun 3,5 dan males keluar. Jadi ya udah, ini aja nggak apa-apa. Dan kalau ada teman-teman yang nanya, bang kok itu TPS sama mapnya nggak dicopot? Nggak usah, nggak apa-apa sih. Mungkin kita mau bersihin bagian sini-sininya. Yang penting jalur-jalur ini itu bersih, jangan sampai kotor. Oke, sekarang kita pasang lagi. Jangan lupa nih tadi pertama masukin dulu, terus ini. Nah sekarang tinggal diputer. Tapi saya tadi nemuin metode yang lumayan ampuh, pakai 2 obeng seputar gini. Tapi harus ada yang megangin sih, kalau enggak goyang-goyang. Terus putar sampai mentok, tapi jangan sampai kencang banget ya, sampai diketok gitu pakai palu gitu jangan. Oke, ini udah kenceng ya, tapi ya seperti yang teman-teman lihat nggak saya kencengin banget sampai misalkan gini terus dipukul gitu, jangan. Asal udah obeng udah nggak bisa gerak cukup. Oke, setelah bilangnya nggak mau keluar karena males, akhirnya harus keluar juga. Karena yang pertama kita udah bongkar di ACC-nya, dan ternyata selangnya itu udah retak-retak. Jadi mau nggak mau harus nyari selang. Sama akhirnya karena udah tadi keluar, ya udah sekalian beli karburator cleaner. Jadi kalau rotor body kan udah kita bersihin ya, nanti kita semprot lagi deh. Terus sama ini, nanti ntar kita ada kontrolnya, kita semprot pakai karbu cleaner biar bersih, sama selangnya kita ganti. Tapi kalau mau nyemprot jangan lupa ya, ini dilepas dulu sealnya biar nggak keras. Cuma terakhir ternyata TPS sensornya patah, tapi ini udah diganti. Jadi punya cadangan sih di rumah, diganti. Ini patah. Jadi ya itulah, kalau lagi bongkar kita ketemu aja penyakit. Salah satunya ini nih, udah parah banget ternyata kondisinya selangnya. Kita ganti. Sekarang kita bongkar, kita bersihin dulu. Sama kita bongkar dulu silnya biar nggak keras. Oke, terus bersihinnya gimana ya? Seperti yang pernah saya bikin videonya waktu itu, langsung semprot aja nggak apa-apa. Kan kotor kan.
Oke, jadi udah selesai bersihin throttle body. Jadi throttle body udah kita bersihin semuanya. TPS sensor juga akhirnya kita ganti karena ada yang patah. Kebetulan ada cadangannya di rumah ya. Jadi pas banget nih kita ganti, semuanya udah bersih. Terus ada control valve juga udah kita bersihin. Ini tadinya kotor banget. Ini kan ada 2 lubang ya. Ada 1 lubang yang ada kayak jaringnya gitu, satu lagi kosong. Dua-duanya semprot aja sampai bersih, sampai si karburator cleaner itu udah nggak kotor pas keluar muncrat. Nah, sama selangnya udah sekalian diganti juga pakai selang baru karena selang yang lama tadi udah dilihat ya, udah getas-getas parah gini. Ya ini nih, kalau lagi dibongkar terketemu bahaya nih kalau bocor. Radiatornya bocor soalnya ini selang air ya, yang air radiator buat ke sini. Jadi dia idle itu naik turunnya itu ngebaca dari seberapa panas air radiator. Jadi ini sekarang udah selesai semua. Kalau bongkar busi bisa lah ya teman-teman lah ya. Saya juga udah pernah bikin tutorialnya, nanti saya masukin videonya di deskripsi. Jadi ini semua udah bersih. Jangan lupa dipasangin lagi steelnya. Nah sekarang kita tinggal masang lagi. Masangnya gimana ya? Masangnya kebalikannya dari yang pas bongkarnya aja sih. Oke, ini semua udah selesai. Sekarang kita tinggal pasang. Ya, selesai udah pemasangan throttle body dan idle control valve-nya. Nah ini sekarang udah selesai semua kepasang, selang-selangnya udah selesai kepasang, terus habis itu soket-soket TPS sama map juga udah selesai kepasang, itu jangan lupa ya dipasang. Nah, terakhir tinggal dinyalain kan, tapi karena saya udah janjian sama tukang kaki-kaki, jadi kalau ada teman-teman yang pernah lihat video mobil ini pas saya bikin video tentang 5 tahunan menggunakan mobil ini, itu saya pernah bilang kalau misalkan power steering itu kan bocor. Power steering itu bocor 2-3 bulan sekali harus diisi gitu. Nah sekarang udah makin parah. Jadi sekitar 2 mingguan gitu udah harus ngisi. Bocornya dari rekstir, bukan dari pompa. Kalau pompa udah pernah dibongkar. Nah ini sekarang udah janjian sama tukang kaki-kaki. Jadi mobilnya dinyalain, sekalian kita ke sana. Bonus. Tapi ini nggak DIY ya, soalnya ini kan bongkar rekstir, jadi saya nggak punya alat segala macam, jadi kita ke bengkel power steering. Oke, ini idle-nya setelah dibersihin semua, setelah di tune up di 800 dengan kondisi temperaturnya udah normal. Sekarang kita nyalain AC ya. Tetap di 800, nggak berubah, malah ya kadang-kadang dia suka naik sedikit gitu lah, mungkin masih penyesuaian kali. Nah ini lagi dibongkar ya, jadi yang bocor itu bagian rack, bagian driver. Nanti kalau udah kebongkar kita lihat deh kayak apa sih. Nah ini udah kelepas. Kok kayaknya
macet ya. Dari tadi emang bongkarnya kayak agak susah gitu sih. Nah ini dia batang asnya. Ini kira-kira perlu dipoles lagi nggak mas batang asnya? Oh iya perlu ya. Ya udah. Jadi ternyata harus dikrum ulang karena ada baret yang lumayan dalam. Nih baretnya. Iya udahlah. Mobil udah 30, hampir 33 tahun sekalian. Oke, jadi semuanya udah selesai, DIY untuk tune up mobilnya udah selesai, dan ke bengkel untuk urusan rekstir bocor udah selesai. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti powersteeringnya nggak bocor lagi. Jadi ya udah sampai situ aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.